warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Jadi setiap manusia itu selalu dihadapi dengan konflik. Bagaimana integrasi dalam kehidupan sosial? Kita lihat berbagai bentuk konflik yang ada di kehidupan sosial. Yang pertama itu ada faktor-faktor penyebab konflik sosial. Apa penyebab dari konflik sosial itu terjadi atau faktor penyebabnya? Yang pertama itu karena adanya perbedaan individu. Karena setiap individu itu selalu berbeda. Meskipun kita terlahir dengan orang tua yang sama, tentu kita juga memiliki perbedaan. Dengan perbedaan hal tersebut bisa menjadi konflik, ya. Jangankan individu, masyarakat pun berbeda, ya, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, sehingga dengan perbedaan tersebut tentu berbeda pandangan mengenai kehidupan, ya. Jadi berbeda lagi masalah yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan latar belakang kebudayaan, ya. Jadi dengan adanya perbedaan latar kebudayaan, suku, ras, ya, ini juga bisa menyebabkan perbedaan dari tujuan dari kehidupan masyarakat dan juga perbedaan keinginan, ya. Jadi dengan adanya perbedaan tersebut sehingga menyebabkan adanya konflik. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kepentingan, ya. Jadi semua diawali dengan perbedaan, ya. Yang ketiga itu adalah kepentingan. Setiap manusia itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, ya. Seperti misalnya contoh di pemerintahan Kabupaten Kerinci, ya, di Hiang, ya, atau di Kota Sungai Penuh, Hiang itu pemerintah membentuk atau membuat bandara. Jadi bagi pemerintah itu adalah hal yang baik, ya, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di masyarakat Sungai Penuh. Akan tetapi menurut pendapat masyarakat itu tentu berbeda, ya. Dengan adanya pendirian bandara Adipati Parbo di Hiang itu bisa menyebabkan lahan pertanian masyarakat berkurang. Nah, jadi itu perbedaan kepentingan. Kemudian yang keempat itu perubahan nilai-nilai yang cepat, ya. Jadi perubahan nilai yang cepat ini tentu sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya diatur undang-undang, ya. Seperti contoh yang Ustaz berikan itu seperti dilarang merokok misalnya di tempat umum. Tentu ini tidak langsung diterapkan di masyarakat, tapi beransur-ansur agar masyarakat itu tidak shock dengan hal itu, ya. Jadi setiap masyarakat itu perlu memahami dari kondisi yang terjadi. Jadi setelah kita melihat bagaimana faktor penyebab konflik itu bisa terjadi di mana dan kapan saja, dan penyebabnya berbeda-beda, ya. Bisa jadi individu, kebudayaan, ya, ada kepentingan dan nilai, ya. Karena nilai yang cepat, jadi masyarakat shock dengan hal itu. Jadi apa akibatnya? Akibat dari konflik sosial ini meningkatnya solidaritas sesama atau retaknya, ya, hubungan antara individu atau kelompok. Kemudian yang kedua ada retaknya hubungan, ya. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan, ya, mengenai akibat dari konflik itu. Yang pertama meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, ya. Kemudian yang kedua retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kemudian yang ketiga terjadi perubahan, ya, kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadi akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Jadi ini akibat konflik. Untuk
menangani konflik ini ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama itu cara menangani konflik itu yang pertama adalah menghindar. Jadi bagaimana kita tidak ingin konflik itu terjadi, jadi kita harus menghindar. Jadi kita merasa ini konflik ini tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting, makanya kita harus menghindar. Kemudian yang kedua, memaksa kehendak ya. Jadi bagaimana orang yang mengalami konflik atau individu ya, bahkan atau kelompok ini merasa bahwa pendapatnya itu benar dan pendapatnya harus dimenangkan ya, dengan lawan dari dia berkonflik. Jadi dengan adanya hal ini dia memaksa kehendak ya. Bagaimanapun caranya dia harus menang. Ya, ini adalah memaksa kehendak ya. Jadi tipe orang seperti ini adalah orang yang tidak mementingkan orang lain ya. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Jadi kalau yang nomor 3 ini individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Jadi dia memikirkan ya keinginan orang lain ya. Jadi semua itu harus sesuai dengan keinginan kita dan juga keinginan orang lain. Itu penyelesaian yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ada tawar menawar. Ini hampir sama dengan yang nomor 3 ya, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Jadi harus ada tawar menawar. Jadi setiap yang berkonflik itu ya, orang individu yang pertama itu mengorbankan sebagian keinginannya atau tujuannya. Individu yang kedua itu juga harus mengorbankan tujuannya. Jadi setiap orang yang berkonflik itu harus berkorban untuk menjadi atau mendapatkan tujuan yang lebih baik ya. Kemudian yang kelima itu ada kolaborasi ya. Jadi bagaimana menyelesaikan konflik itu dengan cara mencari mengurangi ketegangan ya. Jadi sesuai dengan pemecahan yang memuaskan keduanya. Jadi setiap individu itu harus mencari ya bagaimana pemecahan yang memuaskan keduanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang kecewa ya di atas penyelesaian yang akan dilaksanakan ya. Jadi itu cara-cara menghindar, cara-cara menangani konflik ya. Yang pertama itu menghindar. Kita harus menghindar dari konflik tersebut ya. Artinya kita mengalah. Kemudian memaksa kehendak ini merupakan lawan dari menghindar. Jadi kita tidak mau menghindar, kita harus memaksa lawan kita yang berkonflik itu menerima kehendak kita. Dia harus patuh. Kemudian yang ketiga itu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Jadi kita menyesuaikan bahwa keinginan dia apa, keinginan kita juga apa ya. Kemudian kita satukan sehingga mendapatkan solusi. Kemudian yang keempat tawar menawar ya, hampir sama dengan nomor 3. Itu penyelesaiannya secara damai ya, melihat apa keinginan dari lawan dan juga kita. Kemudian yang kelima itu kolaborasi ya. Jadi memecahkan konflik itu berusaha memulai suatu pembicaraan ya. Jadi mereka berbicara memecahkan masalah ini dengan diskusi sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Jadi semoga antum bisa memahaminya. Ustaz akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.